Apa pesan yang disampaikan Iya. waktu itu? Ah, Pak Arya, Pak Arya kan tahu, ini kan milik Pak Arya. Di sini semua banyak bukti-bukti, dan ini banyak kasus pidana di sini. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang saya katakan itu hak setiap orang ingin melaporkan seseorang, itu hak seseorang, tapi dia harus bisa membuktikan. Kalaupun nanti tuduhan itu memang betul terjadi, ya kami siap gitu loh. Tapi kalau tidak, ya pasti ada konsekuensi yang harus dia hadapi juga, seperti itu. Nah, Om, berkait dengan Arya datang dengan bawa 300 barang bukti. Gimana komentar Om dan Ken? 300 barang bukti saya tahu itu adalah bukti-bukti yang digunakan pada saat pembuktian di pengadilan. Jadi yang saya tahu seperti itu. Ya. Nggak tahu ya nanti apa yang dia laporkan, kan saya belum tahu nih. Nanti mungkin bisa diutarakan ya. Tapi dari pihak Om dan Pak Karen sendiri nih, mereka nggak sih bukti kalau Arya pernah dimasukkan? Oh ya gini. Ini orang agak lucu. Kenapa saya bilang agak lucu? Ya kan? Ketika dia mengatakan bahwa kita seolah-olah mengatakan dia pernah dirawat rumah sakit jiwa selama 4 tahun, ya. Statement ini kan yang keluar dari mulutnya dia sendiri, gitu loh. Ingat, dulu Mbak Karen ini kan adalah istrinya, ya kan, yang tinggal serumah, tidur serumah, makan serumah, ya, yang menceritakan semua kejadian tentang track record kehidupannya, termasuk bahwa dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa, ya. Kemudian sekarang dia laporkan. Apakah ini bukan hal yang lucu gitu loh? Ya kan? Nah, jadi kalau dia mengatakan bahwa seolah-olah kita fitnah, masa ini orang hukum, Mbak? Aku ini orang hukum gitu loh. Ya, tidak mungkin membuat satu statement yang tidak ada buktinya gitu loh. Justru bukti ini kita dapatkan dari si Arya, ya, melalui Karen yang pada saat itu masih jadi istrinya, begitu. Ya, jadi kalau dia mau melaporkan seperti itu ya silakan saja. Tapi ingat, apa yang dia katakan justru itu dimulai dari dia sendiri. Nah, Pak Karen, itu tadi kan yang mau bilang tadi, Mas Ade bilang semua fitnah, dia membantah semua. Untuk menutupi perselingkuhan Pak Karen itu gimana? Jadi gini ya, kalau buat saya ini lucu. Pertama, saya tahu dari mana kalau misalnya dia pernah dirawat, ya kan? Tentunya dia kan dulu suami saya selama 7 tahun. Saya tidur sama dia, bangun tidur sama dia, makan sama dia, segala-galanya sama dia, merawat anak bersama-sama dengan dia juga gitu ya. Ya Mas, saya dengar cerita itu dari mulutnya dia sendiri gitu. Dan ya kalau dia mau melaporkan ya nggak apa-apa dilaporkan, karena haknya dia juga untuk melaporkan gitu loh. Mau melaporkan apapun hak setiap warga negara gitu. Sampai dosanya dia pun ini gini nih, buat saya segala sesuatunya itu yang dipakai menjadi senjata-senjata. Ya pertama KDRT itu kan sudah masuk, dia di tersangka KDRT di Polrestabes Bandung. Kedua, kasus meninggalnya Zefania sudah naik sidik, berarti ini kan perkara yang serius ya Om ya. Ketiga, saya dituduh berzina. Ada buktinya nggak saya berzina? Dia punya rekamannya kah? Adakah saya misalnya berzina kah gitu? Dia juga harus mempertanggungjawabkan itu. Saya juga akan melaporkan. Lalu yang keempat ini saya masih pegang. Ini map punya Arya. Dia sendiri tahu apa ini isinya gitu. Isinya dia tahu jelas apa ini isinya. Dan kalau saya mau melaporkan ya saya bisa melaporkan banyak hal gitu. Dan ya saya sih berharap begini, dulu kenapa kita benar-benar bertarung gitu loh, karena ada anak di situ ya, untuk kuasa asuh anak, apapun peluru dia, peluru saya gitu ya, itu kan karena kita mau
hak asuh anak. Sekarang Zefania sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan ini sudah naik sidik di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Jadi buat saya cuma berdoa aja sih. Mudah-mudahan Arya ini harusnya bertobat kali ya, kalau bahasa ininya. Kalau saya misalnya anak itu meninggal di dalam pengawasan saya mungkin akan menyesal seumur hidup kali. Saya nggak bisa makan, nggak bisa itu, dan dihantui oleh rasa bersalah. Ini sepertinya mau membuat hal yang baru terus, hal yang baru lagi yang buat saya ini apa sih outputnya, endingnya ini maunya kemana? Kalau saya cuma mau kejelasan betul-betul kenapa anak saya pergi. Saya mau tahu sebagai seorang ibu kronologinya seperti apa. Sampai hari ini kan mereka tidak ada yang datang kepada saya atau keluarga saya, padahal datang aja. Sebetulnya ayah saya dulu waktu di otopsi Zefania sudah membuka pintu lebar. Itu harusnya kesempatan untuk datang, beritahu sebagai laki-laki yang gentle, sebagai seorang ayah, kenapa Zefania bisa meninggal dunia. Dan saya hanya berjuang untuk anak saya. Kalau misalnya saya istilahnya kalau misalnya mau perang-perangan sih, waduh, ini di sini Arya tahu sendirilah isinya apa di sini. Ya, Om. Secepatnya. Jadi ini yang tadinya jujur, ini saya mengatakan, tadinya saya berpikir bahwa ini kita akan tahan gitu. Ya, tapi karena dia sudah buka front, ya terpaksa kita harus buka semua. Biar masyarakat tahu siapa dia gitu. Itu apa sih, Om? Nah, Arya tahu nggak apa itu? Itu apa itu? Ini punya dia. Ini punya dia. Ini punya dia. Di sini apa? Saya nggak akan buka di Ya, sini. cerita aja Kira-kira apa pesan yang disampaikan waktu Iya. itu? Pak Arya kan tahu. Ini kan milik Pak Arya. Di sini semua banyak bukti-bukti, dan ini banyak kasus pidana di sini. Pak Arya kan tahu. Ini kan milik Pak Arya. Di sini semua banyak bukti-bukti, dan ini banyak kasus pidana di sini. Tapi kemarin saya berpikir, ya untuk apa sih? Sekarang anak saya udah berpulang ke rumah Tuhan, dia udah senang, ya. Dan saya pun sudah merelakan Zefania pulang ke rumah Tuhan karena dia milik Tuhan dan Tuhan yang mau mengambil juga. Saya cuma mau mendoakan aja. Saya mendoakan Arya gitu, Pak Arya, supaya ya dapat inilah ya istilahnya hidayah lah gitu, supaya lebih baik banyak berdoa, minta ampun sama Tuhan. Karena itu pun juga yang saya lakukan gitu ya. Jadi kita bisa dengan capek nggak sih berseteru terus? Saya sih capek ya. Karena apa sih yang saya perjuangkan lagi gitu? Saya juga capek. Saya juga mau menjalankan hidup saya seperti biasa lagi gitu. Anak saya nggak mau melihat saya dari surga. Anak saya nggak mau melihat saya terluka terus atau bersedih terus. Jadi ya saya hanya mau dengan hati yang terbuka, saya berdoa betul-betul supaya Pak Arya dapat hidayah dan mudah-mudahan segera bertobat. Kalau yang saya tahu, perzinahan itu harus dibuktikan ya Om ya, harus dibuktikan secara ada rekamannya. Saya benar-benar bersetubuh dengan orang lain, dengan bukti visum juga gitu kan. Jadi buat saya buktikan kalau benar-benar saya tuh berzina. Apakah dia punya rekaman saya sedang berzina, dan dan hasil visum saya kalau misalnya saya sudah melakukan perzinahan gitu. Karena kan saya tuntut balik juga itu, dia harus dipertanggungjawabkan juga dong. Itu kan nama baik saya juga. Jadi mungkin saya luruskan. Jadi pada saat pembuktian di pengadilan waktu itu dihadirkan saksi, memang dilihat ada yang saksinya siapa namanya? Saksinya siapa? Yang temannya dia itu yang laki-laki. Sandi. Ya, pada saat itu dihadirkanlah seorang saksi ya untuk meyakinkan hakim bahwa memang katanya sekarang itu melakukan perzinahan. Ya. Katanya sempat ngintip. Ya. Kalau saya ingin membuktikan seseorang itu
berzina apa enggak, ya saya rekam, gitu, atau saya foto, ya kan. Kemudian apa? Lagian ngapain? Sampai hakim mengatakan, lagian ngapain kamu nggak ada kerjaan kok ngintip-ngintip gitu loh. Ya, di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.